Karena itu, ini merupakan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang ditentukan. Entah tata caranya, entah urutannya, entah intensitas maupun waktunya. Jadi ibadah yang ada aturannya, bukan ibadah yang dibebaskan. Kalau yang dibebaskan tuh kayak silaturahim gitu ya, nggak terbatas waktu, silakan mau berapa kali dalam seminggu, atau nggak terbatas ke berapa orang saja, waktunya pun kapanpun boleh yang disepakati. Tapi kalau wudhu ini ada aturannya. Rukun ini merupakan perkara terpenting dalam ibadah. Harus ada, nggak boleh enggak. Seperti tadi saya bilang, tidak boleh hilang satupun. Karena rukun ini merupakan satu kesatuan yang harus ada keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai cara beristinja ya, supaya kita ini terlepas dari najis yang telah kita buang, baik dari buang air kecil maupun buang air besar. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara supaya tersucikan kita atau terlepas dari yang namanya hadas. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, hadas itu suatu keadaan. Secara zahir mungkin tidak bernajis, tidak menempel najis atau tidak terkena najis. Tapi secara keadaan dia belum bersuci. Maka dia harus suci sebelum melaksanakan sholat. Karena di antara syarat sah salat adalah thaharah. Dan di antara thaharah tersebut adalah suci dari yang namanya hadas. Untuk mensucikan hadas ada 3 cara ya. Ada hadas kecil, pakai bahasa Indonesia aja. Ada juga hadas besar. Kemarin yang kita sebutkan, kalau misalkan hadas besar itu seperti halnya junub, haid, atau misalkan nifas gitu ya, termasuk diantara hadas besar. Kalau hadas kecil misalkan seperti buang angin, kencing, ataupun menyentuh lawan jenis dalam mazhab Syafi'i membatalkan, menyentuh kemaluan, kentut, nah itu termasuk hadas kecil. Untuk hadas kecil nanti disucikannya dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar itu tidak cukup dengan berwudu, tapi harus dengan mandi. Atau yang kita sebut sebagai mandi besar atau mandi wajib gitu ya. Nah, nanti kita akan juga jelaskan ada cara lain ketika kita tidak mampu untuk berwudu maupun tidak mampu untuk mandi, maka ada cara lain untuk membersihkan, yaitu pengganti yang disebut sebagai tayammum. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang akan kita jelaskan pertama kali adalah wudu. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat tidak sah kecuali dengan berwudu. Bahkan dalam Al-Quran itu pun disebutkan seperti itu. Bahwasanya kalau misalkan kita mau sholat, hendaknya kita ini membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kepala, kemudian kaki dan juga berdoa. Nah, oleh karena itu, ini merupakan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang ditentukan. Entah tata caranya, entah urutannya, entah intensitas maupun waktunya. Jadi ibadah yang ada aturannya, bukan ibadah yang dibebaskan. Kalau yang dibebaskan tuh kayak silaturahim gitu ya, nggak terbatas waktu, silakan mau berapa kali dalam seminggu, atau nggak terbatas ke berapa orang saja, waktunya pun kapanpun boleh yang disepakati. Tapi kalau wudhu ini ada aturannya. Secara hukum, kita bahas secara hukum dulu ya. Jadi kita bahas wudhu. Secara hukum, hukum asal dari wudhu itu tergantung dari maksudnya.
wudhu itu bisa mubah, boleh. Mungkin niatnya hanya untuk mendinginkan badan dengan berwudhu, boleh, silahkan. Atau juga bisa menjadi sunnah wudhu itu. Kenapa? Karena diniatkan untuk perkara sunnah. Contoh misalkan, mau berdoa. Di antara adab doa adalah bersuci. Nah berarti berwudhu itu merupakan adab untuk berdoa yang hukumnya sunnah. Atau misalkan ketika kita ini mau azan, dianjurkan dalam keadaan suci, maka wudhunya pun menjadi sunnah. Tapi wudhu juga bisa menjadi wajib ketika amal yang akan dilaksanakan itu adalah amal yang wajib dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan berwudhu. Ini kalau dalam istilah ilmu fikih, ya ilmu usul fikih, disebutnya muqaddimatul wajib. Apa itu muqaddimatul wajib? Muqaddimatul wajib itu adalah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ketika ada suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib. Contoh, salat. Salat tersebut suatu yang wajib. Salat itu hukumnya wajib. Katakan kita ambil salat fardu misalkan gitu ya. Salat itu hukumnya wajib. Nah, di antara syarat sah salat adalah thaharah. Dan di antara cara thaharah adalah dengan berwudu. Maka ketika kita tidak berwudu, salatnya tidak diterima. Yang wajib itu tidak diterima. Maka tadi wudu yang hukumnya mubah maupun sunnah itu juga menjadi wajib. Karena tidak bisa terlaksana yang wajib kecuali dengan wudu tadi itu. Maka wudu tadi itu menjadi wajib. Oleh karena wudu menjadi wajib, maka harus kita ketahui bagaimana cara berwudu, urutannya seperti apa, rukun-rukunnya seperti apa, kewajibannya bagaimana, dan sunnah-sunnah apa yang bisa kita laksanakan. Jadi wudu ini kita bahas ke dalam 3 hal. Yang pertama rukun, yang keduanya adalah kewajibannya, yang ketiga adalah sunnahnya. Rukun ini adalah perkara yang harus ada, tidak boleh tidak. Ma min wujudihi wujudul hukum ma min adamihil adam. Kalau rukun itu ada, lengkap, maka diterima ibadahnya. Tapi kalau rukun tersebut nggak ada walaupun cuma hilang satu, maka ibadahnya tidak diterima. Maka rukun dalam wudu yang pertama niat. Nomor 1. Nomor 2 itu adalah membasuh wajah. Yang ketiga itu adalah tangan. Yang keempat adalah rambut atau kepala. Yang kelima adalah kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Apa yang dimaksud tertib di sini? Berurutan. Tidak boleh mendahulukan satu dengan yang lainnya. Harus urutannya seperti ini. Pertama niat, terakhir ya kaki. Nah nanti akan kita bahas satu persatu, rukun per rukun. Wajibnya apa, kemudian sunnahnya apa gitu ya. Tapi yang harus dipahami seperti ini. Rukun ini merupakan perkara terpenting dalam ibadah. Harus ada, nggak boleh enggak. Seperti tadi saya bilang, tidak boleh hilang satupun. Karena rukun ini merupakan satu kesatuan yang harus ada keseluruhan. Ibadah-ibadah yang lain pun ada rukunnya. Contoh, saya ambil contoh seperti ini. Salat itu ada rukunnya. Ya niatnya, ya takbiratul ihramnya, sujud, ruku, dan seterusnya. Satu saja hilang, itu salatnya nggak sah. Atau ambil contoh sederhana seperti ini. Misalkan pernikahan deh. Nikah itu ada rukunnya. Yang pertama, ada kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ada wali. Yang ketiga, ada saksi. Dan yang keempat, adanya ijab qabul atau sighah. Kalau mahar itu bukan rukun, tapi kewajiban nikah gitu ya. Coba bayangkan, ketika satu di antara 4 ini hilang, maka tidak akan terjadi pernikahan atau pernikahannya nggak sah. Contoh misalkan, ada mempelai laki-laki tapi nggak ada mempelai wanita. Mau nikah sama siapa? Atau sebaliknya, nggak bisa juga. Ada kedua mempelai.
Ada wali, tapi tidak ada saksi, tidak sah juga. Ada kedua mempelai, ada saksi, tapi walinya nggak sah juga. Ada kedua mempelai, ada wali, ada saksi, tapi nggak ada ijab qabul, yang nggak jadi nikah. Atau yang lebih parah lagi gitu ya, ada wali, ada saksi, tapi nggak ada yang mau nikah. Nah, siapa yang mau nikah? Masa wali sama saksi nikah, kan nggak mungkin. Maka dari itu kesemuanya harus ada. Jual beli juga sama, ada rukunnya. Ada penjual, ada pembeli, barangnya juga ada, harganya juga jelas gitu ya. Termasuk di barangnya ini juga ada ijab qabul. Satu saja hilang, nggak bakal terjadi jual beli. Ada barang, ada penjual, tapi nggak ada yang beli, ya nggak jadi transaksi, gitu ya. Ada pembeli, tapi nggak ada yang jual, nggak jadi juga. Ada penjual, ada pembeli, barang yang nggak sah juga. Apalagi ada barang, ada penjual, ada pembeli, tapi nggak ada ijab qabul, nggak ada kesepakatan, kan nggak jadi transaksi. Maka dari itu, yang namanya rukun ini harus semuanya lengkap. Nggak boleh enggak. Nggak boleh di korting. Ah, saya nggak usah wajah lah, langsung ke tangan, nggak bisa. 6-6-nya ini harus ada. Sebenarnya 5 ya. 5 ini. Karena yang 6 ini menunjukkan apa? Berurutan 1 sampai terakhir, tidak boleh saling mendahului. Maka yang pertama niat itu harus ada, dan itu harus di awal. Nggak boleh niatnya habis wudhu, habis kaki baru niat saya berwudhu, enggak. Harus di awal. Nah, ini yang hal seperti ini akan kita bahas baik dalam nanti pembahasan wudhu maupun pembahasan mandi maupun pembahasan tayamum, gitu ya. Jadi yang harus difahami, rukun ini merupakan perkara terpenting dalam ibadah yang nggak boleh enggak, harus. Gitu ya, harus. Dan rukun ini terdapat di dalam ibadah atau bagian dari ibadah. Kalau kemarin kita bahas syarat, itu kan biasanya di luar ibadah atau sebelum ibadah. Syarat sah salat apa? Masuk waktu salat. Syarat sah salat apa? Toharoh sebelum salat. Syarat sah salat apa? Dia harus Islam, balik, berakal, dan seterusnya misalkan gitu ya. Maka kalau syarat itu sebelum atau di luar salat, kalau rukun ini bagian dari ibadah. Yang tidak boleh tidak, mesti ada. Nggak boleh meninggalkan satupun. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.